Disclaimer, jadi kira-kira kulit aku dulu seperti ini beruntusannya ketika salah skincare. Dan skincare rutinku memperbaiki kulitku jauh lebih banyak dibandingkan dulu. Kulitku belum sempurna, but it's get better. Hi guys, welcome back to my channel. Thank you udah kesini. So, hari ini gue pengen nge-review skincare yang gue pakai setiap hari. Udah gue pakai sekitar setahun lalu. Nah, dulu gue pernah pakai salah skincare yang menyebabkan kulit gue malahan berjerawat, dan ini kalian bisa lihat bekasnya. See? Dan item-itemnya juga masih ada sisa. See here? Nah, jadi dulu kosmetik yang gue nggak cocok pakai adalah Kose XXX Infinity White. Gue kemarin beli pas gue lagi traveling ke Jepang. Jadi di salah satu drugstore-nya ini lagi diskon. Jadi tinggal harganya tinggal jadi 900 ribuan. Biasanya harga di Indonesia ini 1,4. Nah, jadi buat viewer yang pengen dapetin ini, Cukup DM ke suamiangkat.tv di Instagram. nah ini gue beli 1 tahun lalu. Nah, produk Kose sendiri itu akan bertahan 3 tahun setelah buka pertama kali. Dan berarti akan expired pada tahun 2022. Pertama kali gue kenal skincare, gue udah pakai yang kayak yang organik. Bukan organik sih, maksudnya yang gak ada zat-zat aktif yang berlebihan gitu loh. Jadi kayak yang biasanya gue pakai whitening yang gue pakai itu dari apa sih namanya? God, gue lupa namanya. Dari White Lupin. Jadi nggak pernah pakai yang aneh-aneh sih, atau dari beras. So ya, ini sini kandungannya ada kandungan di sini yang mereka kandungan utama zat aktif yang mutihinnya itu adalah kojic acid. Nah, kulit gue nggak tahan sama kojic acid, which is dia jadi kulit gue jadi makin tipis dan gampang berjerawat. So, I'm gonna give this away for you guys who are lucky. And ini dari review orang-orang lain, ini bagus banget. Kayak sekitar dalam waktu 1 bulan, kulit kita bisa 1 tingkat lebih putih. But sadly, gue gak bisa pakai ini, so kulit gue gak bakalan putih-putih banget. And let's start my skincare review. Nah, pertama kali sebelum gue mulai skincare gue pakai micellar water dari Yves Rocher yang ini. Sensitive Vegetal. Jadi ini khusus tuh kulit sensitif kayak kulit gue. Nah, gue suka pakai tisu kapas itu yang tipis begini. Jadi lebih hemat. Nah, untuk penggunaan ini sendiri, gue cuma pakai segini. Jadi gue pakainya itu cuma segini. 1, 2. Oke, so ini udah. Oke, more. Gue pakai segini doang, itu bisa udah bisa untuk 1 muka. So let's try that. Nah, kalau gue lebih setuju untuk pakai skincare itu untuk diangkat ke atas sih. Jadi sekalian massage muka kita supaya dia nggak turun. Biasanya usia kita juga udah nggak muda lagi kan. Belum ujur sih, tapi nggak muda. Kameramen ketawa dong. Gue coba bercanda loh. Emang lu cari ribut ya sama gue ya, Cin? Oke, next gue pakai yang Cetaphil. Ya, so I try this karena dulu gue pakai sabun lain, kulit gue jadi kering, kadang bisa sampai pecah. So, gue ke Cetaphil. So, Cetaphil sendiri teksturnya tuh kayak gini. Kelihatan kan kameramen? Kelihatan. Thank you. Gitu dong, jawabannya tuh serius gitu loh. Rambut gue belah tengah kok nggak dikasih tahu sih mirip Kim Jong Un tai. Gantengan gue sih memang, tapi mirip. So, gue pakai ini. Teksturnya kayak putih, cair, lengket-lengket gitu. Jadi gue taruh di muka gue dulu. Nah, cara pakainya ada 2. Jadi gue pengen praktekin cara pakai kedua cara pakainya. Cara pertama adalah dia sama sekali nggak pakai air. Jadi cuma diusapin ke muka gini. Setelah diusapin, beneran sampai semua kuman di wajah terangkat. Oke. Oh iya, sorry. Kayak gini. Gue udah putih, gue pakai kimono mirip kayak Geisha nggak? Geisha bukan gitu, tapi gimana sih Geisha? Move-nya? Enggak, move-nya Geisha pakai kipas.
kurus, gue gendut, gak cocok. Ini bukan Geisha band ya, Geisha Jepang. Baru dilap. Nah, kenapa dilap? Disarankan tuh gak semua jadi kalau di luar negeri ada beberapa skincare yang menyarankan kulit kering gak perlu kena air sama sekali. Tapi di Indonesia iklim kita kan tropis ya. Jadi skincare seperti itu gak cocok di negara-negara kita. So tetap disarankan untuk pakai air untuk dilap wajah. Nah, kemarin waktu gue nyobain itu di waktu gue jalan-jalan traveling ke suatu tempat, gue cobain kan seminggu. Pasti sana kulit gue bagus, pas balik Indo kulit gue jerawatan dong. Jadi apapun terjadi kita tetap harus pakai air. So setelah itu gue bakalan contohin juga step yang kalau kita pakai air gimana. Jadi kalau untuk yang pakai air taruh segini. Jadi gue lebih suka udah taruh sebegini, tambahin air. Ow, oh my god. Digosok, masuk. Baru like this, digosok ke muka gitu dong. Oke, so setelah pakai dicuci muka, gue nggak suka ngelap wajah pakai handuk. Gue lebih percaya pakai tisu. Jadi gue cara pakai tisu itu biar hemat, gue ambil 2. Gue tempelin, nempel lagi. So muka gue udah kering tanpa gue pakai tisu yang banyak atau berkali-kali ganti. Biasanya gue pakai yang Paseo Baby. Setelah itu gue pakai serum vegetal kembali lagi dari Yves Rocher. Ini fungsinya tuh untuk lifting muka, jadi kulit kita lebih nggak akan turun. Gue pakai segini doang. Si teksturnya itu dia kayak ada agak dewy, kayak kental-kental, agak sedikit berlendir gitu. Nah, pas diusap di muka, karena dia berlendir, dia lebih hemat daripada yang cairan full. Kenapa gue pakai dari dahi dulu? Karena dahi gue paling bersih, nggak ada jerawatnya. Sementara besok gue baru ke pipi gue. Oke. So ya, pakai di leher. Nah, kelebihan pakai kapas itu ya, kapas tipis kayak gini, jadi kita lebih hemat pakai skincare. You see, cuma 5 tetes doang gue udah bisa pakai untuk satu muka. Instead of kita pakai yang tebal. Nah, belum lagi di kapas seperti ini biasanya kayak ada yang beberapa brand tuh yang buat kita bisa dilepas gini loh. Dia bagi 2 lagi. Jadi kita bisa balikin. Nah, kita pakai di satu. Kita lap sekali lagi di seluruh wajah dengan tisu yang sama. Jadi lebih fungsional kan? Kalau kita bisa hemat, ngapain kita boros? Nah, next, kembali lagi gue pakai Yves Rocher. Ini Elixir Jeunesse. Oke? Nah, gue banyak beauty influencer itu suka taruh di muka langsung. Kalau gue nggak sih, cara taruh gue itu nggak suka yang begitu. Jadi gue pakai begini. Dan itu dia cuman segini doang. Oke, after that, cara gue apply-nya itu gue nggak bakalan begini langsung. Jadi gue suka begini, besok gue tepuk-tepuk sehingga dia udah tersebar di tangan gue seperti ini. Nah, habis itu gue taruh ke muka. Ketika gue taruh di muka, gue nggak bakalan langsung balur. Jadi gue bakalan begini dulu. Jadi udah kesebar di seluruh wajah, baru gue gosok di muka gue. Nah, gue percaya banget semua skincare itu ada fungsionalnya. Oke, so yeah, this is it. Dan next, kembali lagi gue pakai Yves Rocher yang dari Elixir Jeunesse lagi. Nah, ini night cream. Nah, untuk night cream, gue nggak saranin dipakai tiap hari ya guys. So gue saranin itu dipakai kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Karena nggak semua kulit itu, karena kadang kalau kita overhydrated, kulit kita malahan bisa jadi beruntusan. It happened to my skin. I don't know how it's happened to your skin, but in my skin, kalau gue, pakai tiap hari, sorry ya, gue apa sih namanya itu cekukan ya? Bukan apa? Sendawa. Sorry ya, gue sendawa.
Nah, gue pakai ini segini doang. Habis itu kembali lagi dengan cara tadi gue beginiin. Segini, jadi udah semua tangan gue udah kena. Baru gue taruh di muka, itu sangat tipis banget. Asal ada doang. Nah, so baru di leher. Okay, so yeah, you can see. Nah, after itu skincare yang nggak kalah penting bagi gue selalu pakai Maska Shooting Eggless. Nah, ini gue pakai yang warna emas karena ini fungsinya itu satu anti aging. Habis itu dia juga bisa menghilangkan lingkaran hitam di mata, sama kayak mata kita kan sering sembab gitu kan, kayak ada kayak cembung gitu kan. Nah, ini bisa ngilangin itu. Nah, kandungan yang ada di dalamnya kalau nggak salah niacinamide ya. Oke. Dia ada kandungan niacinamide sama satu lagi apa gue lupa, and as you can just read it here. So ya, ini cuma ditempelin doang di bawah mata like this. See? Ini teksturnya begini. Kandungan yang paling tinggi itu adalah kolagennya. Nah, gue sempet selalu pakai eye cream tiap malam, pakai salah satu brand lain, dan dampak paling parahnya adalah kulit gue malahan jadi bintik-bintik kecil gitu, namanya apa sih? Milia. Dan milia itu susah banget dihilangin. Nah, kebetulan kulit gue doang kali ya guys. Jadi memang gue mau pakai moisturizer, gue mau pakai serum, gue mau pakai apapun itu, memang dampak ke milianya itu besar banget. Jadi kemarin gue pakai yang ini, yang Kose Infinity ini, karena dia kan ada creamnya, jadi bentuk itu emulsion. Nah, gue nggak tahan sama skincare emulsion, sehingga kulit gue jadi kayak beruntusan, ada kayak lemak-lemak kecil. Nah, untuk kulit yang terbiasa pakai skincare emulsion, habis itu nggak sensitif sama zat aktif yang efeknya bisa cepat, ini adalah kosmetik yang sangat efektif banget. Karena kemarin gue sempat kirim, gue kemarin kan beli 2 ya. Satu gue kirim ke my mom, dia pakai dan mukanya jadi bersih banget, fleknya hitam hilang, tapi gue nggak bisa pakai ini sama sekali. Nah, cuman karena ini sebotol ini 2 tahun juga nggak bakalan habis. Nah, 2 tahun lagi which is ini udah expired. Mak gue juga punya belum habis, jadi bagusan gue kasih orang gitu. So, please share this video, and if you're lucky enough you have this, I'll send it to your home with a handwriting letter. And I hope you're a girl. Dan yang nggak kalah penting, muka gue kan you see tadi muka gue ada bekas jerawat sama ada jerawat kan. Kebetulan masih ada jerawat 1. So aku pakai Oxy. Oke, gue lupa kasih tahu what I use for my acne. Gue pakai Oxytan. Oxy itu ada 2 jenis, Oxytan sama Oxy 5. Nah, zat aktif yang ada di Oxy itu namanya apa sih namanya? Benzoyl peroxide. Ya, dan benzoyl peroxide itu di sini kandungannya itu 10%. Nah, benzoyl peroxide itu merupakan zat aktif yang akan membunuh kuman jerawat dan menghilangkannya. So which is ini recommended banget. Nah, ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, kebetulan gua begitu pakai, jerawat itu bakalan langsung mati. Tapi ini kenapa jerawatnya nggak hilang-hilang? Karena kemarin tuh gue nggak pakai sampai semingguan karena gue kira bisa hilang sendiri. Karena gue termasuk orang yang kalau bisa nggak pakai obat jerawat, gue nggak mau pakai, karena obat jerawat itu dampaknya bikin kulit jadi kayak bukan rusak sih, kayak kering gitu loh. Nah, next, you see kan banyak bekas jerawat kan? This, you see? Zoom in kamera. Bekas jerawatnya kelihatan nggak? Bekas jerawat di sini, sama di sini. See? Oke, zoom out kembali. So ya, gue totalin ini di jerawat-jerawat gue. Gue totalin anti bekas ini untuk di semua bekas-bekas jerawat gue.
So ya. Nah, itu untuk muka gue. Kalau rambut, gue suka pakai yang namanya ini sih apa? Dia kembali lagi. Gue nggak bisa nyebutin brandnya karena brandnya itu gue belinya kayak di waktu gue jalan-jalan ke. Jadi ini kayak dia ada kandungannya. Kembali lagi ini kandungannya white lupin. Jadi white lupin itu fungsional banget. White lupin itu bisa bikin kulit semakin putih, membantu mempercepat pertumbuhan rambut, sama bisa bikin sel kulit mati terangkat. So, white lupin yang ini, dia satu tube gini, dipakai untuk 1 minggu. Dan dia menjanjikan rambut kita akan, kelebatannya itu akan naik 5%. So, let's try ya. Cara pakainya tuh dipatahin ya. Jadi kan masih baru kan guys. Ya. Bau, kalau untuk ini gue harus kasih review jujur, aromanya itu sedikit kayak ikan asin gitu loh. Jadi aromanya nggak enak dihirup, tapi fungsionalnya bagus banget. As you see, my hair is growing stronger, like stronger. Nah, cara pakainya itu begini, kondisinya rambutnya begini, dituangin. Anjrit, ya. Yes. Yeah, like fashion shit like. Oh, that's my skincare routine yang I do it almost every day. Tapi kalau kadang gue lagi malas banget. Kalau gue lagi malas banget, gue pulang. Iya, gue mau ngomong pulang syuting, artis juga bukan. Gue kalau lagi pulang kantor, anjrit, ini kok jatuh sih? Oh iya, sorry, ini dipakai buat tidur ya, dan gue masih berdiri, duduk sambil ngebanyol-banyol. Gue cuma pakai sabun Cetaphil. Habis itu gue pakai serum face rocher. Kalau gue siangnya gue lagi ada pakai UV protector, gue pakai sensitive vegetal. Gue pakai sensitive vegetal untuk micellar water. Okay, so please do subscribe on my YouTube channel. And see you guys on my next YouTube video. Thank you for watching.